Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today we are going to study on chapter 8 entitled What Are You Doing? Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari bab 8 yang berjudul What Are You Doing? Materi ini merupakan materi bahasa Inggris kelas 8 berdasarkan kurikulum 2013 edisi 2017. Adapun untuk video kali ini kita hanya fokus membahas halaman 101 sampai halaman 110. Dan untuk video berikutnya yaitu part 2 bagian kedua, nanti saya akan membahas halaman 111 sampai halaman 118. Kita mulai pada halaman 101, di situ ada we will learn, kita akan belajar to communicate states and events in progress in order to share information with others. Maksudnya, kita akan belajar mengkomunikasikan keadaan dan peristiwa yang sedang berlangsung untuk berbagi informasi dengan orang lain. Itu nanti yang akan kita pelajari yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan tindakan ataupun kegiatan yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan sesuai dengan konteks penggunaannya. Next, we will continue on page 102. Kita lanjutkan pada halaman 102. Di situ ada observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. We will work in groups, kita akan bekerja dalam kelompok. We will learn to say what Edo, Siti, Lina, Dayu, and Udin are doing. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengatakan apa yang sedang dilakukan oleh Edo, Siti, Lina, Dayu, dan Udin. Di bawahnya ada instruksi. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen and repeat the sentences after the teacher one by one. Kita akan mendengarkan dan mengulangi kalimat-kalimat setelah guru mengucapkan satu persatu. Second, yang kedua, in the group, di dalam grup, we will take turn presenting, kita akan bergiliran mempresentasikan, not reading, dengan tidak membaca the sentences, kalimat tersebut. Third, yang ketiga, we will correct each other mistakes. Yang ketiga, kita akan membetulkan dari tiap-tiap kesalahan kita. Finally, dan yang terakhir, we will write the text in our notebook. Kita akan menulis teks tersebut di dalam notebook kita. Dan di bawah di situ, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat tersebut dengan suara yang keras, jelas, dan juga benar. Itu tadi perintah yang kita lakukan pada halaman 102 dan kita menuju pada halaman 103. Di sini ada gambar dan juga ada penjelasan di bawahnya. Gambar tersebut menunjukkan bahwasanya mereka semuanya sedang melakukan pekerjaan di dalam kelas. Pekerjaan apa saja yang mereka lakukan kita lihat di bawah ini. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Anak laki-laki dan juga anak perempuan, siswa laki-laki dan juga siswi, mereka itu sedang sibuk membersihkan ruangan kelas. Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai. Siti is mopping the floor. Siti sedang mengepel lantai. Lina is cleaning the whiteboard. Lina sedang membersihkan papan tulis putih. Edo is putting the books back into the shelf. Edo mengambil buku dan mengembalikan ke dalam rak buku. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dan Dayu mengambil sampah dan dibuangnya ke tempat sampah di luar kelas. Dari teks dan juga gambar di situ kita semuanya tahu bahwasanya mereka sedang melakukan pekerjaan di dalam kelas. Yang pertama yang mereka lakukan adalah the boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Anak laki-laki dan juga anak perempuan sibuk membersihkan ruangan kelas. Jadi di situ ada kata-kata are cleaning up. Mereka itu sedang membersihkan ruangan kelas. Kemudian yang kedua, Udin is sweeping the floor. Udin sedang mengepel lantai. Yang ketiga, Siti is mopping the floor. Siti sedang mengepel lantai. Lina is cleaning the whiteboard. Lina sedang membersihkan papan tulis putih.
Edo is putting the book back into the shelf. Edo meletakkan buku-buku dan mengembalikannya di rak buku. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dan Dayu mengambil sampah dan memasukkan ke dalam tempat sampah di luar. Jadi di situ ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan siswi di dalam kelas tersebut. Next, we will continue on page 104. Kita lanjutkan halaman 104. Di situ ada collecting information, mengumpulkan informasi. We will work in groups. Kita akan melakukan pekerjaan ini di dalam beberapa kelompok. We will tell what the other people around us are doing. Kita akan mengatakan apa yang orang ada di sekitar kita lakukan. Mereka itu sedang melakukan apa? Nah, di sini. Kemudian di bawahnya, here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will study the example carefully. Kita akan belajar contoh tersebut dengan hati-hati. Second, yang kedua, we will copy the example in our notebooks. Kemudian kita akan menyalin contoh-contoh tersebut di dalam notebook kita. Third, yang ketiga, we will use the table below to make a list of 10 activities. Kita akan menggunakan tabel di bawah ini untuk membuat daftar dari 10 kegiatan that the people around us are doing right now. 10 kegiatan yang orang di sekitar kita sedang lakukan. Jadi menulis 10 kegiatan apa aja yang ada di sekitar kalian itu. Like the example, seperti contoh. Kemudian di bawahnya, we will use a dictionary. Kita akan menggunakan sebuah kamus. We will spell the word. Kita akan mengeja atau mengucapkan kata-kata tersebut. And use the punctuation mark correctly. Dan akan menggunakan punctuation dengan benar. If we have any problems, jikalau kita punya problem, we will go to our teacher for help. Kita akan bertanya kepada guru. Jadi di situ nanti kalian menulis aktivitas-aktivitas apa aja yang dilakukan oleh 10 orang yang ada di sekitar kalian. Kalau umpama kalian kesulitan, kalian bisa menanyakan pada guru tersebut. Selanjutnya kita lihat di tabel bawah, di kolom yang bawah itu ada 4 kolom. Kolom yang pertama adalah number, kemudian kolom yang kedua place, tempatnya di mana, kemudian kolom ketiga adalah person, orang atau pelakunya itu siapa, dan kolom yang terakhir adalah activities atau kegiatan yang dia lakukan. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Di situ numbernya tidak usah dikasih karena ini sebagai contoh. Place, tempatnya in the classroom, di ruangan kelas. Kemudian person, orangnya siapa yang melakukan di situ. We, kita, class AB, kelas 8B. Kemudian activitiesnya, kegiatannya adalah studying English, sedang belajar bahasa Inggris. Itu contohnya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, in their notebook, di notebook mereka, orangnya siapa, pelakunya adalah some students, beberapa siswa. Activitiesnya, kegiatannya adalah writing, menulis. Kemudian contoh yang ketiga, place tempatnya nggak tahu, tidak diketahui. Person orangnya adalah Wina. Activitiesnya, kegiatannya adalah cleaning the whiteboard atau menghapus papan tulis putih. Nah, tugas kalian di sini, kalian isi nomor 1 sampai nomor 10, kalian tulis tempatnya di mana, siapa orangnya, kemudian kegiatannya seperti apa. Jangan lupa ketika dalam kegiatan tersebut ada tambahan ing, jadi verb dikasih ing. Subject plus to be plus verb ing. Activitiesnya adalah verb dikasih ing, kata kerja dikasih ing. Then we will continue on page 105. Kita lanjutkan halaman 105. Ini masih sama ya dengan sebelumnya, yaitu collecting information, mengumpulkan informasi. Perintahnya pun juga sama. We will work in group. We will put the information in our table into meaningful sentences. Jadi kita akan melakukan pekerjaan ini di dalam beberapa kelompok dan kita akan meletakkan informasi tersebut di dalam tabel. Here are what we will do. Yang pertama adalah we will study the example carefully. Kita akan melihat contohnya dulu. And then second, we will copy the example to our notebook. Kita akan menyalin di dalam notebook kita. Third, yang ketiga, we will write 10 sentences about the 10 activities we have in our table. Kita akan menulis 10 kalimat dengan 10 aktivitas di dalam tabel ini. Kita lihat tabelnya di bawah ya. Di bawah di situ ada contohnya ada 2. We, kelas AB, kita kelas 8B,
are studying English in the classroom. Sedang belajar bahasa Inggris di dalam ruangan kelas. Jadi tabel di atas tadi kan di situ sudah dijelaskan ada orangnya adalah we, kita kelas 8B. Kemudian aktivitas yang dia lakukan adalah sedang belajar bahasa Inggris di ruangan kelas. Kemudian di bawahnya, some students are writing in their notebook. Beberapa siswa sedang menulis di notebook mereka. Kemudian contoh yang ketiga, Wina is cleaning the whiteboard. Wina sedang membersihkan papan tulis putih. Jadi untuk tabel di atas tadi yang terdiri dari nama, kemudian tempat, orang, aktivitas, kemudian dibuat kalimat seperti ini. Yang pertama adalah subjeknya atau orangnya. Orangnya adalah we, kita, kelas 8B. Orangnya siapa? Some students, beberapa siswa. Orangnya siapa? Wina. Kemudian aktivitasnya adalah studying English, writing, and then cleaning. Seperti itu kalimatnya. Kemudian tugas kalian di situ menulis nomor 1 sampai nomor 10 berdasarkan tabel yang ada di atas tadi. Kalau tadi kalian sudah mengisi tabel di atas tadi sudah benar, maka tinggal menyalin dan memasukkan ke dalam kalimat di bawah ini. Then on page 106, kita lanjutkan halaman 106. Di situ ada observing and asking question, mengamati dan menanyakan pertanyaan. We will work in groups, kita akan melakukan pekerjaan ini dalam beberapa grup. We will learn to present orally, not read the 10 facts to each other. Nah, sekarang kita akan mencoba secara oral, secara lisan. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk mempresentasikan secara lisan, not read, tidak membaca 10 fakta dari tiap-tiap teman kalian. Teman kalian itu melakukan apa? Umpamanya, Henny is reading the story. Henny sedang membaca story. Kemudian, Lina is listening music. Lina sedang mendengarkan musik. Kemudian Edo is eating the food. Edo sedang makan makanan. Nah, kayak gitu kalian ucapkan secara oral, secara lisan. Kemudian perintah di bawahnya, you are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, one of us will stand in front of the group and present, not read the 10 sentences orally. Jadi tugas yang pertama, salah satu di antara kita itu berdiri di dalam kelompok dan mempresentasikan tanpa membaca 10 kalimat secara oral, secara lisan. The others in the group will listen to him or her carefully. Yang lainnya di dalam grup tersebut akan mendengarkan dengan hati-hati. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, cara berikutnya, we will take turn presenting the sentences. Kita akan bergiliran mempresentasikan. Jadi kalau satunya sudah maju, yang lainnya mendengarkan, kemudian ganti satunya maju, yang lainnya mendengarkan. Third, yang ketiga, we will correct each other's mistakes. Yang ketiga, kita akan membenarkan apabila ada kesalahan dari teman-teman kita. Dan yang terakhir, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat tersebut dengan suara nyaring, jelas, dan juga benar. Next, on page 107, kita lanjutkan halaman 107. Di situ masih ada observing and asking question, yaitu mengamati dan menanyakan pertanyaan. Ini nanti ada permainan atau permainan role play ya, gantian peran. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan memainkan peran sebagai pembicara di dalam conversation. Kalau tadi membuat kalimat dan mengucapkan secara lisan, sekarang kita akan bermain peran saling bercakap-cakapan antara dengan teman satu dengan teman yang lainnya. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen and repeat the conversation after the teacher one by one. Kita akan mendengarkan dan juga akan mengulangi conversation percakapan tersebut setelah guru satu persatu. Second, yang kedua, in the group we will play the roles of the speaker in the conversation. Yang kedua, di dalam grup kita akan memainkan peran sebagai pembicara di dalam conversation tersebut. Third, yang ketiga, we will correct each other's mistakes.
Yang ketiga, kita akan membenarkan atau kita akan memperbaiki kesalahan dari orang-orang tersebut atau kesalahan di antara kita. Itu adalah perintahnya. Dan jangan lupa di situ tertulis, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan dengan suara keras, nyaring, dan juga jelas. Sekarang kita lihat untuk conversation halaman 107 itu seperti apa. Di situ ada dua orang atau dua siswa. Yang pertama kita lihat dulu, what are you doing, Udin? Apa yang sedang kamu lakukan, Udin? Kemudian Udin menjawab, I am doing my math homework for tomorrow. Saya sedang melakukan atau sedang mengerjakan PR matematika untuk besok. Jadi di situ yang dilakukan Udin adalah I am doing my math homework for tomorrow. Saya sedang melakukan pekerjaan rumah atau sedang mengerjakan pekerjaan rumah untuk besok. Itu adalah conversation halaman 107. On page 108 pada halaman 108 di situ ada dua conversation. Conversation yang pertama di atas, yang kedua ada di bawah. Kita lihat conversation yang pertama di atas dulu. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Kemudian temannya menjawab, they are playing congklak. Mereka sedang bermain congklak. Dari conversation ini kita tahu bahwasanya mereka sedang melakukan pekerjaan. Mereka sedang bermain congklak. They are playing congklak. Mereka sedang bermain congklak. Kemudian untuk conversation yang kedua, what is Siti reading? Apa yang sedang dibaca oleh Siti? Kemudian temannya menjawab, she is reading Goldilocks. Dia sedang membaca Goldilocks. Dari conversation ini kita tahu apa yang Siti sedang lakukan, yaitu Siti sedang membaca Goldilocks. She is reading Goldilocks. Dia sedang membaca Goldilocks. Next, on page 109, kita lanjutkan halaman 109. Di situ ada collecting information, mengumpulkan informasi. Nah, di sini ada beberapa perintahnya lagi. We will work in groups. Kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa grup. We will ask and answer questions about what people are doing right now. Kita akan bertanya dan juga menjawab pertanyaan tentang apa yang orang sedang lakukan sekarang. Jadi orang-orang di situ sedang melakukan apa? Nah, kita akan bertanya dan juga akan menjawab, tanya jawab. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen and repeat the sentences after the teacher one by one. Yang pertama, kita akan mendengarkan dan juga mengulang kalimat setelah guru tersebut satu persatu. Second, yang kedua, in the group, we will take turn asking and answering. Di dalam grup, kita akan bergantian bertanya dan juga menjawab. Tanya jawabnya bergantian. Not reading, tanpa membaca, the question to each other. Pertanyaan antara satu dengan yang lainnya. Third, yang ketiga, we will correct each other's mistakes. Yang ketiga, kita akan memperbaiki atau akan membenarkan kesalahan dari kita. Dan yang terakhir, tentunya kita akan mengucapkan dengan suara loudly, clearly, and correctly. Kita lihat tabel di bawah, di situ ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah number, kolom yang kedua adalah question, pertanyaan, kemudian kolom yang ketiga adalah answer, jawaban. Number 1, nomor 1. What is Rina doing? Apa yang sedang dilakukan Rina? Kemudian jawabannya, she is returning a book to the library. Dia sedang mengembalikan sebuah buku ke perpustakaan. Kemudian nomor 2, who are Ronnie and Rudy waiting? Siapa yang sedang ditunggu Ronnie dan Rudy? Kemudian jawabannya, they are waiting for us. Mereka sedang menunggu kita. Kemudian nomor 3, what is Rini doing? Apa yang sedang dilakukan Rini? Jawabannya, she is finishing the math homework. Dia sedang menyelesaikan PR matematika. Soal nomor 4 atau nomor 4, where are they studying? Di manakah mereka sedang belajar? Untuk jawabannya, they are studying in the library. Mereka sedang belajar di perpustakaan. Number 5, what is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? He has having his lunch in the canteen.
Dia sedang makan siang di kantin. Selanjutnya nomor 6. What are the teachers doing? Apa yang sedang dilakukan guru-guru? Jawabannya, they are having a meeting in the teacher room. Mereka sedang ada pertemuan di ruangan guru. Kemudian nomor 7, what is Sinta doing? Apa yang sedang dilakukan Sinta? Kemudian jawabannya, she is meeting the principal. Dia sedang bertemu atau sedang menemui kepala sekolah. Kemudian nomor 8, what are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? Untuk jawabannya, they are talking about the football match. Mereka sedang membicarakan perlombaan atau pertandingan sepak bola. Kemudian nomor 9, what is Gani doing? Apa yang sedang dilakukan Gani? Jawabannya, he is buying something in the school coop. Dia sedang membeli sesuatu di koperasi sekolah. Dan yang terakhir, what are you doing there? Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Jawabannya, we are practicing English. Kita sedang berlatih bahasa Inggris. Itu ada beberapa contoh soal dan juga jawaban. Oke, next on page 110, 110, di situ juga masih sama, collecting information atau mengumpulkan informasi. We will work in groups, kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa grup. We will ask and answer question about 10 activities that the people around us are doing right now. Hampir sama kayak tadi ya. Jadi kita akan bertanya dan juga akan menjawab pertanyaan mengenai 10 aktivitas yang sedang dilakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian perintah di bawahnya, here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, we will go around and find 10 activities that the people around us are doing right now. Jadi tugas yang pertama ini adalah kita akan pergi berkeliling atau kalian bertanya sama 10 teman kalian ya, and find 10 activities and find 10 activities. Dan temukanlah 10 tindakan atau 10 kegiatan yang orang yang ada di sekitar kamu lakukan. Kemudian second, yang kedua, when we find one, ketika kita menemukan satu, we will ask what the person is doing. Ketika kamu bertemu dengan satu orang, kamu lakukan apa yang sedang kamu lakukan. And what the person are doing, dan apa yang orang-orang lakukan. Kemudian yang ketiga, we will tell what the person is doing or what the persons are doing. Yang ketiga, kita akan mengatakan apa yang satu orang itu lakukan dan apa yang orang-orang banyak sedang lakukan. Kemudian yang keempat, we will write down the 10 questions and the answer on piece of paper. Kemudian kita akan menuliskan 10 pertanyaan dan juga 10 jawaban pada selembar kertas. Kita lihat dulu di bawah ya, kita cek dulu di bawah contohnya seperti apa. Nah, contohnya di situ ada Q&A. Q itu adalah question, A itu adalah answer. Yang pertama, what is Marcel doing? Apa yang sedang dilakukan Marcel? Kemudian untuk A-nya, answer-nya, jawabannya, he is chatting with Dino. Dia sedang ngobrol bersama Dino. Itu contohnya. Umpama kalian ingin bertanya ke Sila atau ke Sinta, what is Sinta doing? Apa yang sedang dilakukan Sinta? Mama jawabannya, karena Sinta itu cewek, she is waiting for you. Dia sedang menunggumu atau dia sedang menunggu Dino atau sedang dia melakukan apa. Nah, di situ untuk jawabannya kalian letakkan pada A. Jadi Q&A, Q untuk question, kemudian A itu untuk answer jawaban. Itu tadi untuk video kita kali ini pada chapter 8 yang membahas tentang what are you doing pada halaman 101 sampai halaman 110. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.